Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 unit sepeda motor milik mahasiswi magang hangus terbakar di depan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Makassar. Diduga dianiaya perawat, seorang pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Makassar meninggal dunia dengan luka lebam di tubuhnya. Merayakan Hari Santri Nasional, ratusan santri di Kota Makassar antusias mengikuti pawai obor. Logistik pilkada yang akan digunakan pada 27 November mendatang sudah mulai berdatangan ke Aula KPUD Bulukumba. Logistik itu terdiri dari tinta, kotak suara, surat suara, dan bilik suara. Komisi Penyelenggara Umum Daerah atau KPUD Bulukumba telah menerima logistik pilkada serentak untuk digunakan pada 27 November mendatang. Logistik yang diterima berupa surat suara calon bupati dan calon wakil bupati Bulukumba, 178 kotak suara, serta 1 kotak surat suara cadangan jika terjadi pemungutan suara ulang atau PSU. Selain kotak suara, KPUD Bulukumba juga menerima logistik lainnya, seperti bilik suara, tinta, dan perlengkapan pilkada lainnya. Logistik yang tiba langsung disimpan di ruang aula kantor KPUD Bulukumba yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Penerimaan logistik ini dikawal aparat keamanan dan disaksikan pihak Bawaslu. Ini merupakan pengiriman logistik yang kedua kalinya. Sebelumnya pada 19 Oktober lalu, sejumlah logistik pilkada telah tiba di kantor KPUD Bulukumba. Menerima logistik utama yakni surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba, tepatnya 19 Oktober. Jumlah yang kita terima sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, yakni sebanyak 178 dus, termasuk di dalamnya 1 dus untuk surat suara PSU. Surat suara Pilgub kita menunggu konfirmasi dari KPU RI melalui KPU Provinsi, yang pasti dalam waktu yang tidak lama lagi, yang pasti bahwa kami KPU Kabupaten Bulukumba ketika diminta untuk menjemput itu. Saat ini total surat suara yang diterima KPUD Bulukumba sebanyak 355.920 lembar surat suara. Sementara itu, KPUD Bulukumba juga masih menunggu distribusi surat suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Jelang pemilihan kepala daerah serentak, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros kembali menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan. Bawaslu juga mengungkap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN. Di Maros yang sedang berpilkada atau dulu katakanlah Bawaslu Kabupaten Maros menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024. Dalam kegiatan itu, Bawaslu juga mengungkapkan temuan sejumlah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN dan perangkat desa. Hingga saat ini, Bawaslu Maros telah menemukan sebanyak 6 pelanggaran yang melibatkan ASN serta 2 perangkat desa yang diduga tidak netral dalam proses pemilihan. Temuan ini menjadi sorotan penting menjelang pilkada yang akan datang. Saat ini Bawaslu Kabupaten Maros melimpahkan temuan ini ke BKM untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan klarifikasi atas temuan yang telah didapatkan. Tadi artinya selama ada hal dari pelanggaran yang sifatnya masuk ke dalam ranah pidana, ya kita register dan kemudian kita lakukan kajian dan klarifikasi. Sejauh ini Bawaslu dengan jajarannya, ya keterbatasan baik informasi ataupun mungkin dalam hal pengawasan, sehingga Bawaslu butuh perpanjangan tangan ataukah butuh masukan dari seluruh jajaran stakeholder, sehingga salah satunya kegiatan ini juga kita membicarakan hal-hal yang mungkin bisa menjadi masukan buat Bawaslu.
Dalam rapat koordinasi itu, Bawaslu juga mengajak seluruh peserta rapat untuk terlibat dalam pengawasan setiap tahapan pemilihan, karena sejauh ini Bawaslu terkendala keterbatasan informasi dalam hal pengawasan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Menyemarakan Hari Santri Nasional, ratusan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asyim Makassar menggelar pawai obor. Tak hanya itu, sejumlah lomba juga digelar untuk memeriahkan acara. Sambil menabuh gendang dan membawa obor, ratusan santri ini antusias mengikuti pawai obor. Para santri memulai pawai obor dengan mengitari Jalan Tidung Mariolo dan Herstaning Makassar Senin malam. Pawai obor ini merupakan rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2024. Sekitar 200 santri yang terdiri dari santri Taman Pendidikan Al-Quran dan santri Tahfidzul Quran Al-Imam Asyim Makassar ini berpakaian unik dan melantunkan sholawat Nabi sambil membawa bendera Palestina. Mereka berkeliling menyemarakan Hari Santri Nasional 2024. Selain menggelar pawai obor, pondok pesantren juga menggelar lomba cerdas cermat Al-Quran, lomba tartil, jalan santai, serta upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional 2024 dengan tema inovasi dan kreativitas untuk Indonesia Maju. Untuk tahun ini, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asyim Kampus 1, tadi kita sudah melaksanakan pawai obor, juga di dalamnya kita sudah melaksanakan lomba-lomba, ya. Di antaranya ada lomba menghafal Tuhfatul Atfal, ada lomba cerdas cermat Al-Quran, ada lomba tartil dan sebagainya. Nah, ini kita adakan dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional yang Hari Santri Nasional merupakan bentuk penghargaan atas peran santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perayaan Hari Santri Nasional diharapkan bisa terus mengobarkan semangat juang para santri di era modern saat ini. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.